Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga tetap sehat dan semangat pastinya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Senin 19 Mei 2025. Nah, Tribuners, hari ini tema yang akan kita bahas cukup menarik, yaitu ayo kenalan dengan program studi destinasi pariwisata yang pertama di Maluku. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa Maluku merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata, baik wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, maupun juga wisata religi. Nah, untuk mendukung perkembangan pariwisata di Maluku, Politeknik Negeri Ambon ini meluncurkan prodi baru, yakni prodi destinasi pariwisata yang harapannya dapat menghasilkan SDM-SDM unggul yang pastinya disiapkan untuk nanti dapat membantu pengelolaan pariwisata yang ada di Maluku. Nah, untuk membahas seperti apa sih prodi destinasi pariwisata Maluku, pariwisata yang ada di Polnam ini, nanti kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang ada di Jalan Insinyur M. Putuhenda, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuners, untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami juga boleh langsung bergabung lewat live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Boleh nanya-nanya seputar pembahasan kami. Mungkin dede-dede di rumah yang baru lulus dan mau kuliah di mana masih bingung. Para orang tua yang punya anak, silakan nanti di komen aja di kolom komentar dan akan Putri tanyakan langsung. Langsung saja kita berkenalan dengan yang pertama, ada Pak Stanley R. Titioka, SEMSI, Kajur Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon, dan juga ada Pak Agus Johannes Rikolat UV, SPI MSc, dosen prodi Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Ambon. Selamat sore Pak Stanley. Sore, ya. Selamat sore Pak Riko. Ya, apa kabar hari ini Pak? Sehat? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Baik. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Yang pertama saya mau ke Pak Stanley dulu Pak, sesuai temanya. Ayo kenalan dengan prodi destinasi pariwisata yang pertama di Maluku. Nah, kita mau kenalan dulu apa sih itu prodi destinasi pariwisata, kemudian apa yang melatar belakangi Politeknik Negeri Ambon ini meluncurkan prodi ini, apa urgensinya untuk Provinsi Maluku sendiri, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri, boleh memberikan kesempatan untuk kita di sore hari ini ya, terkait dengan tema kita di hari ini untuk mengenalkan program studi destinasi pariwisata yang ada di Politeknik Negeri Ambon, yang biasanya kita sapa Polnam ya. 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 Yang pertama terkait dengan program studi destinasi pariwisata yang sebagai sarjana terapan yang ada di Politeknik Negeri Ambon, yang pastinya inti bahwa program studi ini hadir di tengah-tengah Provinsi Maluku ini dengan tujuan kita untuk mengelola, harus mengembangkan seluruh potensi pariwisata yang ada di Maluku. Ya. Nah, potensi pariwisata yang ada di Maluku ini kan ada empat yang kita kenal biasanya, alamnya, baharinya, terus budayanya dan alam dan musik. Itu yang kita kenal, yang terkenal di Maluku selama ini. Nah, karena kita ini di Maluku kan terkenal dengan kepulauan. Ada kurang lebih 1.329 pulau yang ada di Provinsi Maluku. Ya. Dengan berbagai alam yang kita punya, dengan berbagai potensi budaya kita, terus potensi musik kita yang luar biasa, maka kita butuh ya Politeknik tampil, Politeknik hadir untuk bagaimana kita mengelola pariwisata yang ada di Provinsi Maluku ini. Ya, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, tadi Pak, ini kita tahu bahwa Politeknik Negeri Ambon ini kan merupakan perguruan tinggi dengan pendidikan vokasi ya Pak, ya. Berbeda dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang berbasis akademik. Nah, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa saat ini itu banyak sekali anak muda yang
tujuan kuliahnya itu salah satunya untuk bisa cepat-cepat dapat kerja. Banyak yang memimpikan ketika selesai kuliah tuh kalau bisa langsung dapat kerja. Tapi belum banyak yang bisa membedakan mana sih perguruan tinggi yang kemudian mempermudah tujuan itu. Ya. Nah, Politeknik Negeri Ambon ini kan merupakan tadi ya saya bilang perguruan tinggi dengan pendidikan vokasi yang berbeda. Tapi belum banyak yang tahu apa tuh pendidikan vokasi. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Baik, Mbak Putri, mungkin sebelum saya menjelaskan terkait dengan beda pendidikan vokasi dengan universitas, mungkin saya tadi lupa ya urgensi daripada kenapa harus kita buka program studi ini di Politeknik Negeri Ambon. Bahwa yang pertama tadi kita menjelaskan bahwa kondisi pariwisata kita ini yang kita sudah lihat, yang sudah kita kenal bahwa Maluku ini tidak bisa dikategorikan bahwa potensi pariwisatanya itu lemah. Tapi potensi pariwisata kita juga sangat baik sebenarnya ya. Tapi pengelolaannya itu yang masih kurang. Nah, dengan demikian sesuai dengan peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi, maka kami di Politeknik mencoba untuk melihat itu. Kira-kira peranan-peranan pemerintah yang sudah diberikan untuk nantinya perguruan tinggi atau yang kita ya, khususnya kita terkait dengan pendidikan vokasi, maka Politeknik tampil. Kita melihat bahwa sebenarnya ini kita harus ada mengambil bagian di dalam peranan-peranan bersama dengan pemerintah untuk melihat seluruh proses atau seluruh pengembangan pariwisata yang di Provinsi Maluku. Dengan demikian kita tidak bisa hanya sendiri, ya, pemerintah daerah juga harus bersama dengan kita. Dan dalam hal ini ada peranan-peranan pemerintah yang harus kita sama-sama bicarakan. Dengan demikian nanti setelah ini mungkin kita Politeknik akan audiens dengan pemerintah daerah, terkhususnya gubernur ataukah yang karena Politeknik ada di Ambon dengan wali kota. Karena terkait dengan revitalisasi ini bukan saja peranannya itu di gubernur, tetapi semua pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun wali kota itu juga terlibat bersama ya di dalam melihat seluruh kegiatan atau revitalisasi tadi yang saya sebutkan. Artinya memang membutuhkan kolaborasi ya Pak ya, tidak bisa Politeknik Negeri Ambon sendiri tapi membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Nah Pak, kemarin kita juga sempat kedatangan narasumber dari Politeknik Negeri Ambon yang membahas mengenai salah satu prodi baru juga yaitu akuntansi perpajakan ya, benar. Nah kemarin itu diceritakan bahwa prosesnya cukup panjang dari mulai pengajuan sampai pada akhirnya bisa peluncuran saat ini. Nah untuk prodi destinasi pariwisata sendiri seperti apa prosesnya? Seberapa lama Pak? Iya, sebenarnya kami di Politeknik itu sudah berkeinginan untuk prodi pariwisata itu ada. Di tahun 2008 Politeknik sudah mencoba ya untuk mengusulkan program studi ini ke kementerian. Tetapi seiring dengan peraturan-peraturan atau regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, di saat itu kita masih memiliki SDM yang masih kurang. Salah satu persyaratannya harus memiliki SDM atau tenaga dosen itu minimal 5. Di saat itu kita belum. Ya, dengan demikian kita mencoba lagi untuk di tahun atau di periode kepemimpinan yang berikut, ternyata masih sama juga. Ya, terus ada nomenklatur yang mengatur. Di saat itu masih kita menggunakan pariwisata. Tetapi seiring dengan perkembangan regulasi yang disiapkan oleh kementerian, maka kita mencoba terus untuk mengusulkan itu. Mencoba terus untuk mengusulkan program studi itu, sampai di tahun 2018 kita kembali juga mengusulkan. Tetapi masih terkendala dengan berbagai kondisi yang kita hadapi. Dan di tahun 2005 saya mencoba untuk membentuk lagi tim, ya, tim yang bersama dengan Pak Riko ini, mereka saya tugaskan mereka untuk kembali mencoba untuk kita mengusulkan program studi pariwisata. Tetapi nomenklatur yang tertera di situ bukan pariwisata, dia sudah ada pada destinasi pariwisata, jadi nomenklaturnya sudah berubah. Maka kita mengusulkan dengan nama program studinya adalah destinasi pariwisata. Kebetulan saja
uh, kondisi di saat itu, nomenklatur itu juga bersamaan dengan kondisi di Provinsi Maluku. Jadi ada 4 sektor keunggulan dari Provinsi Maluku, yaitu perikanan, pariwisata, perkebunan, dan migas. Dengan demikian kita mencoba untuk melihat nomenklatur itu persis sama ya dengan sektor unggulan di Provinsi Maluku. Dengan demikian kita langsung mengambil ya. Kalau di Politeknik kan kita punya migas sudah ada. Migasnya sudah ada. Kita belum punya itu adalah perkebunan sama perikanan. Perikanan sudah ada Politeknik, perikanan ditual. Tidak mungkin kita buka lagi di sini. Dengan demikian kita coba ke pariwisata. Dan puji Tuhan di tahun 2025 kemarin di tanggal 14 April kita memperoleh SK dari kementerian untuk menyelenggarakan program studi pariwisata ini, destinasi pariwisata. Jadi memang prosesnya cukup panjang ya Pak, yang memakan waktu yang lama. Sekitar 17 tahun. Iya, jadi bisa dibilang dengan waktu yang lama, apa yang sudah dihasilkan sekarang bisa dibilang komplit ya Pak ya. Mulai dari tenaga pengajarnya, sarana prasarananya, dan juga hal-hal yang memang dibutuhkan untuk diluncurkannya prodi ini. Oke. Nah, Mbak Putri, memang salah satu ukuran atau salah satu persyaratan untuk prodi itu harus ada di Politeknik itu adalah sumber daya manusia, dosennya itu. Minimal harus 5 tenaga pengajarnya. Kita sudah memiliki 5 tenaga pengajar. Salah satu adalah. Oke, nah saat ini saya mau ke Pak Riko dulu. Pak, apakah ada program studi terkait pariwisata di Maluku selain di Polnam, Pak? Oke, terima kasih Mbak Putri. Sejauh yang kami tahu, kami coba melakukan pencarian di data LLDikti. Kami dapati bahwa kebetulan Politeknik Negeri Ambon berada di LLDikti wilayah 12, Maluku Utara. Nah, program studi terkait pariwisata dulu di wilayah LLDikti pada lingkup pendidikan vokasi itu baru, sepanjang yang kami tahu, baru 3. Oke, yang pertama itu program studi agrowisata bahari di Politeknik Perikanan Negeri Tua, Polikan Tua. Yang kedua itu program studi diploma 4 pariwisata itu PDD Maksui, masih dikelola Polnam juga. Dan yang ketiga ada salah satu itu program studi diploma 3 usaha perjalanan wisata di Universitas Sultan Hairem, Ternate. Itu kebetulan masih masuk di wilayah LLDikti 12. Itu di bagian pendidikan vokasi. Nah, di bagian pendidikan akademik ada 2 juga sepanjang yang kami tahu. Yang pertama adalah program studi pariwisata, budaya dan religi agama di IAKN Ambon, ya, dan program studi S1 pariwisata di ITB Stikom Ambon, ya. Dan program studi destinasi pariwisata program sarjana terapan yang dibuka oleh Polnam ini merupakan program studi destinasi pariwisata pertama di wilayah timur, ya, katakanlah LLDikti 12 gitu, yang pertama. Lalu apa yang kemudian membedakan prodi pariwisata yang ada di Polnam dengan yang ada di perguruan tinggi lain? Oke, jadi ketika kami ditugaskan, dibentuk tim oleh Pak Steni selaku ketua jurusan, kami tim pembentuk program studi berembuk untuk menemukan kira-kira bagaimana kondisi pariwisata di Provinsi Maluku. Nah, kami dapati ada 4 kondisi terkait dengan pariwisata. Yang pertama adalah tidak banyak objek wisata buatan di Provinsi Maluku. Sebagai contoh katakanlah Garuda Wisnu Kencana di Bali, Jatim Park di Jawa Timur, Moncastle di Surabaya. Nah, itu di Maluku belum banyak. Paling cuma 1 katakanlah sepanjang yang kami tahu, atau beberapa yang mungkin tidak sempat kami lihat. Gong Perdamaian itu termasuk salah satu objek wisata, bisa dikategorikan objek wisata buatan lah. Kayak gitu. Kenapa kami memakai patokan objek wisata buatan? Karena kecenderungannya objek wisata buatan itu telah dikelola secara profesional. Artinya strukturnya jelas, pembagian tugasnya jelas, bagaimana SOP antar masing-masing bidang, garis tugasnya jelas, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Kajur, Pak Stanley, Maluku memiliki beragam objek dan daya tarik wisata. Ini wisata alam, wisata budaya, agama, religi, wisata musik. Ini juga yang membedakan kami dengan program studi lain. Wisata kuliner yang disertai dengan beragam aktivitas yang dapat dilakukan di Provinsi Maluku, katakanlah diving, snorkeling, hiking, bird watching, dan lain sebagainya. Nah,
dan segala aktivitas maupun objek daya tarik wisata yang ada itu faktanya berada pada wilayah petuanan atau daerah desa adat negeri. Itu dengan demikian maka pembangunan atau pengelolaan objek wisata yang memperhatikan desa ini yang patut kami lakukan, katakanlah demikian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah terbatasnya patut kita akui bahwa masih terbatasnya SDM terampil yang dapat membantu pengelolaan objek dan daya tarik wisata. Dan yang keempat, terbatasnya investasi baik PMA maupun PMDN terkait dengan sektor industri pariwisata ini. Itu. Nah, dari keempat kondisi yang kami dapati, akhirnya kami putuskan agar program studi destinasi pariwisata, program sarjana terapan Politeknik Negeri Ambon ini mengarah kepada pembangunan wilayah pedesaan. Kita mengarah kepada pembangunan wilayah pedesaan untuk menunjang peningkatan SDM, kualitas SDM untuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang berada pada wilayah desa. Tentunya kami elaborasi dengan berbagai sektor yang ada di desa, masing-masing desa gitu, katakanlah demikian. Sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kuliner dan lain sebagainya. Pendidikan yang mengarah kepada pembangunan wilayah pedesaan inilah yang membedakan kami dibandingkan dengan program studi destinasi pariwisata lain di Indonesia. Data terakhir kami catat ada 16 program studi sejenis, program studi destinasi pariwisata, program sarjana terapan di bawah pendidikan vokasi di Indonesia ada 16, tambah kami yang baru dibuka ya ada 17. Itu yang membedakan kami dibandingkan 16 lainnya. Seperti itu. Oke, jadi memang salah satu, bisa dibilang salah satu tujuan daripada diluncurkannya Prodi ini karena untuk bisa mengelola berbagai destinasi wisata yang banyak juga di desa-desa atau negeri-negeri tadi, tapi pengelolaannya belum sebagus yang diinginkan karena memang SDM-nya masih kurang. Nah Pak, apa sih yang kemudian nanti dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Prodi Destinasi Pariwisata ini? Oke, di beban studi kami sebanyak 147 SKS, terbagi menjadi 8 semester waktu tempuh studinya. Nah, selain mata kuliah dasar umum, kami memiliki mata kuliah keterampilan yang terkait dengan destinasi pariwisata. Yang paling menjadi karakter ciri khas kami diantaranya mungkin desa wisata, karena ada juga desain tapak wisata, perencanaan wilayah pedesaan, perencanaan desain pemasaran digital berbasis digital, pemanduan usaha perjalanan wisata dan lain sebagainya. Itu. Ada kebetulan ada banyak sih. Jadi nanti Pak, praktiknya sendiri akan seperti apa? Dalam bayangan saya nih sambil belajar bisa sambil jalan-jalan melihat keindahan yang ada di Maluku ya, keindahan wisata. Apalagi kita tahu bahwa Maluku ini memiliki wisata bahari yang sangat bagus sekali. Sebut saja misalnya di Banda dengan laut Bandanya yang indah, kemudian ada pasir panjang di Tual, lalu ada Pantai Ora ya di Seram Utara, kemudian di Buru juga ada Pantai Jiku Merasa. Nah, nanti praktiknya akan seperti apa, Pak? Dalam dalam perencanaan kami ke depan untuk mata kuliah yang katakanlah yang berurusan dengan komputer dan pelatihan bahasa asing itu akan ditempatkan di kampus, lab bahasa, lab komputer, lab pemasaran. Nah, untuk mata kuliah yang langsung bersentuhan yang menuntut aplikasi langsung di lapangan, kami turun ke lapangan. Kami sendiri dalam beberapa bulan terakhir telah membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders untuk mendukung proses pembelajaran itu. Katakanlah sebagai contoh, Mbak Putri, untuk usaha perjalanan wisata dan pemanduan kami telah bekerja sama dengan HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Mereka yang nanti akan mungkin katakanlah bersama dengan kami untuk proses pembelajarannya, caranya bagaimana, tempatnya di mana, prosesnya bagaimana. Untuk wisata musik kami telah bekerja sama dengan Ambon Music Office. Dalam beberapa sekurang lebih 1 tahun terakhir ada Ambon Music Office, ada desa berbasis musik kalau tidak salah, saya lupa persis. Dan juga desa Tuni yang menjadi semacam kayak pembelajaran dari Ambon Music Office. Itu mungkin juga kita akan bersama-sama dengan Ambon Music Office terkait dengan wisata musik pada daerah-daerah tersebut. Dan
pariwisata berbasis masyarakat, desa wisata, katakanlah demikian, kami akan memilih negeri di Kota Ambon yang katakanlah telah cukup maju di bidang itu, katakanlah ya negeri Rutong. Kami telah bekerja sama dengan pemerintah negeri Rutong, dengan Raja Rutong dan pemerintah negeri Amahusu, yang dalam beberapa tahun terakhir itu pemerintah Amahusu telah gencar dengan Sail Darwin Ambon ya, itu telah sering dilakukan. Terus ada beberapa komunitas yang gencar melakukan event, ada kami sebut mungkin Amboina Ukulele Kids Community, ada juga Sanggar Boyeratan yang terkait dengan pentas tradisional, event-event budaya lokal gitu ya. Kami akan suka dan tidak suka harus bekerja sama gitu untuk untuk meningkatkan SDM gitu. Ya, artinya bahwa Polnam sudah mendapat dukungan juga ya dari berbagai komunitas-komunitas, kemudian negeri-negeri yang tadi sudah disebutkan. Ngomongin soal destinasi wisata nih, saya mungkin mau agak sedikit lebih santai. Kalau Pak Stanley sama Pak Riko sendiri suka wisata apa nih Pak? Kalau Pak Stanley gimana? Wisata religi kah, wisata bahari kah, atau wisata alam kuliner? Ya, artinya tadi saya sebutkan Maluku ya, banyak yang terkait dengan daerah wisatanya. Nah, kita lebih banyak itu ke bahari, lebih nyaman ke bahari. Oke. Udah kemana aja Pak? Banyak loh, ya banyak ya sudah kita lakukan. Sebutin dong, mungkin 2 di antara yang banyak itu udah kemana aja? Tahun kemarin itu kita coba ke Pulau Tujuh, terus Alam Saude, ya, Pulau Osi, itu kan daerah wisata yang di Seram bagian barat. Kalau Pulau Tujuh kan ada 7 pulau, Bapak ke pulau mana? Harus lupa ya namanya. Oh ya, soalnya namanya juga agak-agak susah tuh, ada 7, tapi yang pasti nyebrangnya dari Pasania ya Pak ya. Tapi yang bagusnya sebenarnya di Alam Saude itu. Alam Saude ya. Yang sebenarnya di situ ada Pulau Hotman ya. Salah satu pasir timbul ya di sana. Sebenarnya enak, tinggal dikembangkan saja lah di daerah itu. Nah, kan SBB juga kan daerah wisata kan sementara dikembangkan. Semoga kedepannya lebih baik. Iya, dan sayang sekali gitu, artinya di Maluku ini banyak sekali desa-desa kecil yang memiliki potensi wisata yang sangat bagus, tetapi kemudian SDM di sana belum mumpuni untuk bisa mengelolanya dengan baik dan mampu dikenal oleh wisatawan lokal, nasional, bahkan ya mancanegara begitu. Nah, kalau ke Pak Riko sendiri gimana? Lebih suka wisata apa Pak? Kalau wisata kayaknya semuanya, hampir rata-rata semua. Yang wisata. paling apa Pak? Kalau wisata alam saya pernah ke Pasir Panjang, Murbloat, Kiai Kecil, Goa Hawang. Di Kiai Besar juga pernah, ada beberapa tempat yang sayangnya saya lupa tempatnya. Di Pulau Buru, Jiku Merasa, Pantai Ubung, ya betul ya kalau tidak salah, ya, di bagian pesisir utara Pulau Buru. Di Seram ada beberapa tempat yang dikunjungi tapi kebetulan juga lupa namanya gitu. Kalau wisata budaya ada beberapa kebetulan di daerah selama studi di beberapa tempat di Jogja, beberapa katakanlah acara pentas festival diikuti juga sih. Seperti itu. Memang suka traveling ya orangnya. Oke, saya ke Pak Sten lagi Pak. Prodi Destinasi Pariwisata ini kan baru. Sekarang udah dibuka belum Pak penerimaan mahasiswa barunya? Kemudian sejauh ini bagaimana kesiapan Polnam dalam menyelenggarakan pendidikan pada program studi ini? Ya, baik. Yang pertama kita harus minta maaf dulu kepada seluruh masyarakat Maluku ya. Kenapa tuh Pak? Ya, karena biasanya tahapan untuk kita membuka penerimaan mahasiswa baru itu ada tahapannya. Ada tahapannya secara nasional dan secara mandiri. Ya, kebetulan saja kita punya prodi ini di SK-kan oleh kementerian itu di tanggal 14 April kemarin. Sedangkan penerimaan